Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh para peserta pelatihan pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh peserta dan atas partisipasinya. Di sini saya sebagai seorang trainer akan memulai pelatihan kita pada pagi hari ini berkaitan tentang pelatihan untuk manajer hotel yang dimana materinya berkaitan tentang keterampilan dalam menindaklanjuti hasil penilaian kinerja individu untuk peningkatan produktivitas hotel. Dan pelatihan kita pada hari ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mercure Hotel yang telah memberikan fasilitas untuk kita. Selanjutnya itu, sebelum saya memulai materi pelatihan kita pada pagi hari ini, izin saya sebagai seorang trainer untuk memperkenalkan diri saya. Di sini saya juga sudah memberikan atau memperlihatkan profil saya sebagai seorang trainer. Saya Elga Ismarni, biasa dipanggil Elga. Saya memiliki latar belakang pendidikan S1 di bidang perhotelan, serta saya pernah mendapatkan Certification in Hotel Industry Analytics. Saya juga merupakan seorang praktisi perhotelan dengan pengalaman lebih dari 8 tahun di berbagai jaringan hotel bintang 4 dan 5, baik lokal maupun internasional. Saya juga pernah menjabat sebagai general manager di beberapa hotel ternama di Bali dan juga Jakarta. Saya pun aktif sebagai trainer dan konsultan manajemen hotel untuk pengembangan SDM, pelayanan prima, dan transformasi digital hotel. Di sini sebelum memasuki proses pelatihan kita, izinkan saya juga akan menyampaikan tata tertib pelatihan terlebih dahulu, terutama untuk tata tertib waktu dan kehadiran. Saya sangat mengharapkan seluruh peserta di sini wajib hadir 15 menit sebelum pelatihan ini dimulai, dan saya sangat berterima kasih untuk ketepatan waktu seluruh peserta pada hari ini. Dan yang kedua, pelatihan ini akan saya mulai tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, serta peserta wajib mengikuti seluruh sesi pelatihan nanti. Selanjutnya berkaitan dengan etika dan perilaku, saya berharap seluruh peserta yang hadir pada hari ini dapat menjaga sikap profesional selama pelatihan berlangsung, serta bersikap saling menghargailah, terutama untuk peserta yang lain. Dan dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu, seperti menelpon atau mengobrol saat pelatihan ini berlangsung. Selanjutnya berkaitan dengan perangkat elektronik, saya harap seluruh peserta dapat men-setel handphone ke dalam mode silent atau diam. Lalu saya juga mengizinkan penggunaan laptop hanya untuk keperluan pelatihan saja, serta dilarang melakukan aktivitas pribadi seperti chatting, browsing media sosial, dan lain sebagainya. Untuk partisipasi dan kegiatan, saya juga sangat berharap peserta nanti aktif berpartisipasi dalam diskusi dan pelaksanaan pelatihan, serta mengikuti semua pretest, post-test, dan berbagai arahan saya dalam pelatihan. Adapun berkaitan dengan pakaian dan identitas, semua peserta yang hadir pada hari ini harus menggunakan pakaian formal ataupun semi formal, namun harus rapi serta sopan. Lalu diharapkan memakai tanda pengenal selama berada di area pelatihan yang telah disediakan. Berkaitan dengan fasilitas dan kebersihan juga, saya harap seluruh peserta yang hadir pada hari ini menjaga kebersihan dan kerapian ruangan pelatihan dan area sekitar. Juga dilarang merusak atau membawa pulang fasilitas pelatihan yang disediakan oleh hotel. Lalu berkaitan dengan identifikasi dan akses lokasi, peserta hanya diperbolehkan berada di area pelatihan yang telah ditentukan, wajib menggunakan tanda pengenal atau ID card selama berada di lokasi pelatihan, dan dilarang untuk membawa orang luar yang tidak terdaftar sebagai peserta. Untuk tata tertib tambahan atau prosedur darurat, peserta juga wajib mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul yang telah ditentukan oleh panitia. Dan apabila terjadi keadaan darurat seperti adanya kebakaran, gempa, atau gangguan keamanan, saya juga sangat mengharapkan peserta harus tetap wajib tenang dan mengikuti instruksi dari petugas keamanan atau fasilitator. Untuk capaian belajar sendiri, saya sebagai trainer sangat berharap seluruh peserta pelatihan pada hari ini dapat atau mampu menerapkan capaian belajar. Yang pertama yaitu seluruh manajer atau calon manajer yang hadir pada hari ini mampu membaca dan menindaklanjuti hasil penilaian kinerja secara efektif. Lalu dapat meningkatkan kualitas komunikasi antara kita sebagai manajer dan staf atau individu hotel. Lalu dapat membentuk budaya perbaikan berkelanjutan dalam tim hotel, dan juga produktivitas individu dan tim meningkat sesuai dengan target hotel. Nah, sebelum memasuki
materi pelatihan kita pada hari ini, saya di sini sudah menyediakan soal pretest untuk saya ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan dasar atau pengetahuan umum dari para manajer ataupun calon manajer yang hadir pada hari ini. Soalnya bisa di-scan dari barcode yang telah kami sediakan. Mungkin untuk pengisian soal ini bisa dilakukan melalui handphone dari peserta secara pribadi dan juga penilaiannya dan soal ini tidak akan dilakukan penilaian karena ini hanya untuk mengetahui pengetahuan umum dari para peserta saja. Baik, untuk pengisian mungkin bisa dilakukan secara mandiri. Saya akan lanjutkan kepada sesi penyampaian materi pelatihan kita pada pagi hari ini. Adapun tujuan pelatihan ini dilakukan, saya melakukan pelatihan ini agar semua manajer hotel ataupun calon manajer hotel mampu menginterpretasikan atau merespon dan juga menindaklanjuti hasil penilaian kinerja dengan pendekatan secara strategis, serta guna meningkatkan kinerja tim dan produktivitas hotel secara keseluruhan. Penilaian kinerja ini juga merupakan proses sistematis untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja individu atau kelompok dalam suatu organisasi terhadap standar yang telah ditentukan. Tujuannya adalah untuk agar kita sebagai seorang manajer mampu mengevaluasi pencapaian, mampu memberikan umpan balik kepada individu atau karyawan, mampu mengidentifikasi kekuatan dan juga kelemahan, dapat meningkatkan atau memberikan motivasi kepada individu atau karyawan, dan kita bisa mengambil keputusan, serta dapat meningkatkan produktivitas hotel untuk selanjutnya. Hubungan antara kinerja individu dan produktivitas tim atau hotel ini dapat kita ketahui, kinerja individu ini yang baik merupakan sebuah fondasi bagi produktivitas tim dan pada akhirnya akan berdampak kepada keseluruhan kinerja hotel, di mana ketika setiap karyawan mencapai atau melampaui target kinerja mereka, hal ini akan berdampak positif atau baik pada efisiensi operasional hotel, ataupun kualitas pelayanan dan kepuasan tamu. Namun sebaliknya, jika kinerja individu tersebut buruk atau menurun, dapat menghambat kinerja tim dan menciptakan masalah dalam operasional hotel. Adapun peran kita sebagai seorang manajer ataupun calon manajer dalam siklus manajemen kinerja ini, yang pertama kita dapat memberikan umpan balik nanti terhadap kinerja karyawan atau individu tersebut. Yang kedua, kita dapat melakukan pengembangan karyawan, memberikan motivasi terhadap karyawan atau individu tersebut, dan melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kinerja karyawan. Untuk mengenali dan menginterpretasikan hasil penilaian, hal ini membekali manajer. Hal ini dilakukan atau diberikan untuk dapat membekali seorang manajer dalam membaca dan memahami hasil penilaian kinerja secara objektif dan adil. Adapun beberapa tahapnya, yang pertama yaitu kita sebagai seorang manajer untuk seluruh para peserta yang hadir pada hari ini ataupun calon manajer harus mampu membaca laporan penilaian, baik itu dari data kuantitatif versus kualitatif. Dan laporan penilaian kinerja ini biasanya berisi adanya data kuantitatif yang berisikan angka, persentase atau peringkat, sedangkan data kualitatif berisikan deskripsi naratif. Nah, kita sebagai seorang manajer ataupun calon manajer harus mampu memahami kedua jenis data ini karena penting untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kinerja karyawan. Yang pertama, berkaitan dengan data kuantitatif. Hal ini berisikan jumlah penjualan, tingkat kesalahan, dan waktu penyelesaian tugas maupun yang lainnya. Adapun berkaitan dengan data kualitatif, berisikan deskripsi tentang kualitas pekerjaan, kemampuan komunikasi, dan kemampuan kerjasama. Nah, untuk langkah yang kedua, setelah kita sebagai seorang manajer ataupun calon manajer dapat atau mampu membaca laporan penilaian berdasarkan data kuantitatif versus kualitatif tadi, kita juga harus mampu dalam mengidentifikasi akar masalah. Akar masalah yang mana yang menyebabkan kinerja karyawan atau individu tersebut rendah. Dan di sini ada beberapa faktor yang perlu kita pertimbangkan dalam mengidentifikasi akar masalah ini. Yang pertama adalah motivasi. Apakah ada gangguan dalam motivasi ke individu atau karyawan tersebut menyebabkan dia low motivation atau sebagainya. Yang kedua terkait keterampilan atau skill mereka, apakah ada gangguan terhadap keterampilan dan skill mereka yang harus kita perbaiki. Yang ketiga berkaitan dengan beban kerja, apakah ada tekanan yang membuat mereka menurun tingkat kinerjanya. Dan yang terakhir, dapat menggunakan tools sederhana dalam menganalisis dan menginterpretasikan hasil penilaian ini.
Ada beberapa tools sederhana yang bisa kita gunakan sebagai seorang manajer atau calon manajer. Yang pertama yaitu menggunakan analisis SWOT. Kita dapat mengidentifikasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threat yang berkaitan dengan kinerja individu tersebut. Yang kedua, menggunakan performance chart. Kita sebagai manajer dapat memvisualisasikan perkembangan kinerja karyawan dari waktu ke waktu, sehingga kita mudah melihat tren peningkatan atau penurunan kinerja dari individu tersebut. Dan yang ketiga itu metric nine box, di mana kita dapat memetakan karyawan berdasarkan potensi dan kinerja mereka, dan kita dapat membantu dan hal ini dapat membantu kita dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan dan promosi untuk individu atau karyawan tersebut selanjutnya. Selanjutnya berkaitan dengan masih dalam strategi tindak lanjut dari hasil penilaian ini. Yang pertama, kita dapat menentukan jenis tindak lanjut. Untuk menentukan jenis tindak lanjut yang tepat, bisa jadi itu berbentuk pelatihan, coaching, rotasi tugas, atau penghargaan untuk individu atau karyawan hotel tersebut. Kita sebagai seorang manajer perlu melakukan analisis kebutuhan serta kinerja karyawan terlebih dahulu. Untuk analisis kebutuhan, manajer harus mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Apakah ada keterampilan teknis dari individu tersebut yang perlu kita tingkatkan. Nah, hal ini bisa kita gunakan jenis tindak lanjut menggunakan metode pelatihan. Seperti contohnya melakukan pelatihan keterampilan pelayanan pelanggan untuk seorang individu. Atau apakah ada masalah komunikasi atau kerjasama tim. Dan ini bisa menggunakan jenis tindak lanjut coaching. Yang kedua yaitu analisis kinerja. Evaluasi kinerja karyawan dapat kita lakukan secara keseluruhan, dan dari sana apakah ada indikasi bahwa karyawan tersebut membutuhkan tantangan baru untuk menjaga motivasi. Hal ini bisa menggunakan jenis tindak lanjut rotasi tugas. Dan yang terakhir, atau apakah ada karyawan tersebut yang menunjukkan performa dari mereka yang kurang baik atau menurun dan kurang dihargai. Hal ini kita bisa gunakan jenis tindak lanjut penghargaan atau berupa reward. Selanjutnya, berkaitan dengan selanjutnya itu masih berkaitan dengan strategi tindak lanjut hasil penilaian ini, kita dapat menggunakan penyusunan Individual Development Plan atau IDP. Individual Development Plan atau IDP atau rencana pengembangan individu ini merupakan sebuah dokumen yang berisikan rencana pengembangan diri seorang karyawan. Dokumen ini disusun bersamaan antara karyawan dan juga kita sebagai manajer untuk mencapai tujuan akhir dan meningkatkan kinerja. Dalam konteks manajer hotel, IDP dapat digunakan untuk mengembang kompetensi karyawan agar lebih efektif dalam menjelaskan tugas mereka dan mencapai organisasi. Untuk komponen utama IDP sendiri dalam pembuatannya, kita dapat menggunakan penilaian diri individu dari karyawan tersebut. Yang kedua, penentuan tujuan mereka. Yang ketiga, kita dapat identifikasi kesenjangan kompetensi di antara mereka. Yang ketiga, kita dapat melakukan rencana pengembangan. Dan yang terakhir, evaluasi serta penyesuaian. Untuk teknik selanjutnya, dapat menggunakan teknik memberikan feedback, atau ada dua teknik di sini, SBA dan GROW. Teknik memberikan umpan balik atau SBA yang artinya Situation, Behavior Impact, dan Goal Coaching adalah dua pendekatan yang efektif dalam memberikan pelatihan kepada karyawan, khususnya di lingkungan hotel. SBA ini berfokus pada memberikan umpan balik dan spesifik yang objektif. Sementara Goal Coaching membantu karyawan mencapai tujuan mereka melalui serangkaian pertanyaan yang terstruktur. Teknik umpan balik SBI, Situation Behavior Impact ini, yang pertama yang akan saya jelaskan berkaitan dengan situation atau situasi. Kita sebagai manajer dapat menjelaskan secara spesifik waktu dan tempat kejadian yang menjadi dasar umpan balik yang akan kita berikan tadi. Nah, ini dapat membantu penerima umpan balik tersebut dapat mengingat kembali konteks kejadian, baik itu kesalahan maupun yang telah dia lakukan sebelumnya. Contohnya, kita dapat memberikan penjelasan seperti saat rapat tim kemarin Anda melakukan. Jadi mereka bisa memikirkan hal apa yang mereka lakukan sebelumnya. Dan yang kedua, behavior atau perilaku. Kita dapat mendeskripsikan perilaku yang terlihat atau teramati. Kita dapat memberikan contoh konkret dan kita harus menghindari penilaian atau interpretasi. Contohnya, dari yang saat rapat tim kemarin, Anda memotong pembicaraan beberapa kali. Nah, dari sana dapat kita lihat adanya sebuah tindakan atau perilaku.
Dan yang ketiga yaitu impact atau dampak. Kita dapat menjelaskan dampak dari tindakan atau perilaku mereka yang tadi, baik itu positif maupun kita jelaskan di bagian impact atau dampak. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan teknik goal coaching atau goal, reality, option, and will. Yang pertama yaitu goal atau tujuan. Kita dapat menentukan tujuan yang ingin dicapai oleh seorang individu atau karyawan tersebut, apa yang ingin mereka capai melalui pelatihan tersebut. Yang kedua yaitu adanya reality atau kenyataan. Kita sebagai manajer dapat mengidentifikasi kondisi saat ini terkait dengan tujuan tersebut, apa yang sudah dicapai, apa masalahnya, dan apa saja sumber daya yang tersedia. Berkaitan dengan option atau pilihan, bantu individu atau karyawan tersebut untuk mengeksplorasi berbagai pilihan untuk mencapai tujuan mereka. Apa saja kemungkinan tindakan yang bisa diambil. Dan yang terakhir yaitu niat. Tentukan langkah konkret yang akan diambil oleh karyawan atau individu tersebut, serta bentuk sebuah komitmen mereka dalam melaksanakannya. Nah, selanjutnya kita dapat melakukan strategi tindak lanjut hasil penilaian tadi dengan membangun kepercayaan dan hubungan positif. Membangun kepercayaan dan hubungan positif dengan karyawan melalui pelatihan di industri perhotelan sangat memerlukan pendekatan yang terencana dan berorientasi pada hasil. Pelatihan yang efektif tidak hanya memberikan keterampilan teknis, tetapi juga mengembangkan kemampuan interpersonal dan sikap positif. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan meningkatkan kepuasan karyawan. Berikut ada beberapa jenis pelatihan yang dapat kita terapkan oleh manajer hotel untuk membangun kepercayaan dan hubungan positif dengan karyawan. Yang pertama, kita dapat menggunakan pelatihan keterampilan teknis atau technical skill training. Di sini ada beberapa bentuk dari pelatihannya. Yang pertama itu kita dapat melakukan pelatihan kebersihan dan sanitasi untuk karyawan. Hal ini penting untuk karyawan dapat memahami standar kebersihan dan sanitasi yang tinggi, terutama di area seperti dapur, kamar tamu, dan area umum. Pelatihan ini juga penting untuk menjaga reputasi hotel dan kesehatan tamu. Yang kedua, pelatihan pelayanan pelanggan. Karyawan juga perlu dilatih untuk memberikan pelayanan yang ramah, efisien, dan juga personal. Selanjutnya, pelatihan penggunaan peralatan dan sistem. Pelatihan ini juga akan membantu karyawan dalam menggunakan atau menguasai peralatan operasional, sistem reservasi, dan perangkat lunak lainnya. Yang terakhir yaitu pelatihan keamanan dan juga keselamatan. Hal ini penting agar karyawan mengetahui tentang prosedur keamanan dan keselamatan hotel. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan pelatihan keterampilan interpersonal atau soft skill training. Ada beberapa juga tahap pelatihan di sini. Yang pertama yaitu melakukan pelatihan komunikasi efektif. Hal ini akan membantu karyawan berkomunikasi dengan jelas, efektif, dan sopan, baik secara verbal maupun non-verbal. Yang kedua, pelatihan kerja tim. Dalam pelatihan ini, kita dapat melatih karyawan bekerja sama dengan tim. Hal ini dapat menghargai perbedaan dan mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, pelatihan manajemen konflik. Hal ini diberikan agar memberikan keterampilan dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan konflik di tempat kerja dengan cara yang konstruktif. Yang selanjutnya, pelatihan kepemimpinan. Hal ini dapat kita berikan untuk mempersiapkan karyawan-karyawan yang berpotensi untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif, termasuk delegasi, motivasi, dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, pelatihan manajemen waktu. Hal ini akan membantu karyawan mengatur waktu mereka secara efektif, memprioritaskan tugas, dan menghadiri penundaan. Adapun pelatihan pengembangan diri atau personal development training, ada 3 tahap pelatihan di sini. Yang pertama, pelatihan keterampilan berpikir kritis. Hal ini dapat melatih karyawan untuk menganalisis informasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang tepat. Yang kedua, pelatihan ketahanan, membantu karyawan mengatasi stres, beradaptasi dengan perubahan, serta tetap termotivasi dalam situasi sulit maupun dalam situasi sulit sekalipun. Dan yang ketiga, pelatihan kreativitas dan inovasi. Hal ini dapat mendorong karyawan untuk berpikir di luar kotak, yang menghasilkan ide-ide baru dan mencari solusi kreatif untuk tantangan yang dihadapi. Berkaitan dengan membangun kepercayaan dan hubungan positif melalui pelatihan, dapat dilakukan dengan beberapa tahap juga. Yang pertama, kita sebagai seorang manajer harus melakukan komunikasi terbuka dengan karyawan atau individu dengan melibatkan mereka dalam proses pelatihan, minta umpan balik, dan ciptakan lingkungan yang aman untuk berbagi ide dan kekhawatiran. Yang kedua, kita harus memberikan umpan balik konstruktif.
Kita harus memberikan umpan balik yang jelas, spesifik, dan fokus pada perbaikan, tidak hanya pada kesalahan mereka saja. Yang ketiga, menjadi teladan. Kita sebagai manajer ataupun calon manajer harus menjadi contoh dalam menerapkan keterampilan yang dilatih. Yang keempat, kita memberikan pengakuan dan apresiasi. Kita bisa memberikan penghargaan dan apresiasi kepada karyawan yang menunjukkan peningkatan atau penerapan keterampilan baru dengan baik. Selanjutnya, peluang pengembangan karir. Kita bisa memberikan karyawan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam karir mereka di hotel. Dan yang terakhir, kembali lagi kita bisa melakukan evaluasi dan perbaikan. Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas pelatihan dan juga sesuai program jika diperlukan. Adapun monitor untuk perkembangan dan dampaknya. Indikator keberhasilan dari tindak lanjut pelatihan di hotel ini dapat kita ukur melalui beberapa cara, termasuk peningkatan kinerja karyawan, peningkatan kepuasan pelanggan, dan efisiensi operasional. Evaluasi dapat dilakukan melalui survei kepuasan karyawan dan pelanggan, serta pemantauan metrik kinerja seperti tingkat keluhan pelanggan, tingkat retensi karyawan, dan produktivitas. Adapun monitor perkembangan dan dampak ini, yang pertama yaitu peningkatan keterampilan dan pengetahuan. Di sini ada beberapa aspek penting. Yang pertama, uji kompetensi. Kita dapat melakukan tes atau penilaian sebelum dan sesudah pelatihan untuk mengukur peningkatan pengetahuan dan keterampilan karyawan. Yang kedua, observasi. Kita dapat mengamati perilaku dan kinerja karyawan tadi di tempat kerja untuk melihat apakah mereka menerapkan keterampilan baru yang dipelajari dalam pelatihan. Yang ketiga, umpan balik. Kita dapat mengumpulkan umpan balik dari atasan atau rekan kerja mengenai perubahan perilaku dan kinerja karyawan setelah pelatihan. Yang terakhir, evaluasi kinerja. Kita dapat membandingkan kinerja karyawan tadi yang sebelum dan sesudah pelatihan untuk melihat apakah ada peningkatan yang signifikan. Yang kedua, berkaitan dengan perubahan perilaku. Ada dua aspek penting juga di sini. Yang pertama, observasi perilaku. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita dapat mengamati perilaku karyawan di tempat kerja untuk melihat apakah ada perubahan positif atau perubahan negatif setelah pelatihan itu dilakukan. Dan yang kedua, umpan balik. Kumpulkan kembali umpan balik dari atasan atau rekan kerja atau teman kerja yang satu tim dengan dia. Yang ketiga yaitu peningkatan kepuasan pelanggan. Survei kepuasan pelanggan dilakukan secara berkala untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan setelah karyawan tersebut mengikuti pelatihan. Dan yang kedua, adanya tingkat keluhan. Kita dapat memantau tingkat keluhan pelanggan sebelum dan sesudah pelatihan untuk melihat apakah ada penurunan keluhan yang signifikan. Dan yang ketiga, ulasan online. Kita juga dapat memperhatikan ulasan online dari pelanggan untuk melihat apakah ada peningkatan dan usul atau ulasan positif setelah karyawan mengikuti pelatihan. Dan untuk peningkatan efisiensi operasional, yang pertama berkaitan dengan waktu pelayanan. Kita dapat mengukur waktu pelayanan sebelum dan sesudah pelatihan untuk melihat apakah ada peningkatan efisiensi. Dan yang kedua, pengurangan kesalahan. Kita harus memantau tingkat kesalahan dalam pelaksanaan sebelum dan sesudah pelatihan untuk melihat apakah ada pengurangan kesalahan. Yang ketiga, peningkatan produktivitas. Kita juga harus mengukur produktivitas karyawan tersebut sebelum dan sesudah pelatihan untuk melihat apakah ada peningkatan. Dan yang terakhir berkaitan dengan tingkat retensi karyawan. Yang pertama yaitu tingkat turnover. Kita harus memantau tingkat pergantian karyawan tersebut sebelum dan sesudah pelatihan untuk melihat apakah ada peningkatan retensi karyawan. Dan yang kedua, kepuasan karyawan. Kita juga harus melakukan survei kepuasan karyawan untuk mengukur tingkat kepuasan karyawan dan apakah pelatihan yang telah dilakukan tersebut berkontribusi pada kepuasan tersebut. Selanjutnya berkaitan dengan menjadwalkan evaluasi berkala atau weekly check-in and monthly review. Menjadwalkan evaluasi berkala merupakan jenis pelatihan manajerial yang memiliki tujuan untuk membekali kita sebagai seorang manajer hotel ataupun calon manajer untuk seluruh para peserta yang hadir pada hari ini agar memiliki keterampilan dalam merancang, melaksanakan, dan mengelola pertemuan evaluatif secara rutin dengan karyawan baik dalam bentuk mingguan maupun bulanan. Pelatihan ini juga difokuskan pada pengembangan kemampuan manajer. Kemampuan manajer yang dipantau, yang harus dikembangkan dalam pelatihan ini, yang pertama, manajer harus mampu memantau progres kerja karyawan secara sistematis. Yang kedua, manajer juga harus mampu memberikan umpan balik tepat waktu, serta umpan balik ini diberikan harus
dalam bentuk membangun. Yang ketiga, manajer harus mampu mengidentifikasi dan mengatasi hambatan kerja sejak dini. Yang keempat, kita sebagai manajer harus mampu meningkatkan komunikasi dua arah antara manajer dan staf, individu, atau karyawan tersebut. Yang terakhir yaitu kita harus mampu mengaitkan hasil evaluasi dengan strategi peningkatan produktivitas dan layanan pelanggan hotel. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi hasil perbaikan. Nah, pada bentuk dokumentasi hasil perbaikan ini yang merupakan jenis pelatihan manajerial yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan seorang manajer, baik itu manajer hotel sekalipun, dalam mencatat, merekam, dan mengevaluasi secara sistematis setiap perkembangan atau perubahan perilaku dan kinerja karyawan selama dilakukan tindak lanjut atau intervensi perbaikan. Pelatihan ini akan berfokus pada teknik pencatatan yang objektif dan konsisten atas perbaikan karyawan. Yang kedua, pembuatan laporan perkembangan kinerja individu tadi. Yang ketiga, penggunaan data hasil dokumentasi untuk pengambilan keputusan terkait promosi selanjutnya, pelatihan berkelanjutan, atau pembinaan lebih lanjut terhadap seorang individu, karyawan, atau staf. Dan yang terakhir, pembuatan bukti administratif yang dapat mendukung akuntabilitas manajerial. Maaf, di sini untuk yang terakhir, menyusun laporan kepada pimpinan. Nah, ini sangat penting dilakukan atau dipahami oleh seorang manajer dalam menyusun laporan yang akan diberikan kepada pimpinan. Hal ini bertujuan untuk membekali seorang manajer hotel dengan keterampilan dalam menyusun dan menyampaikan laporan kinerja tadi atau perkembangan staf serta hasil tindak lanjut evaluasi karyawan secara sistematis, ringkas, dan strategis kepada atasan atau manajemen puncak. Hal ini meliputi kemampuan untuk mengolah data dan informasi hasil evaluasi kinerja karyawan, menarik kesimpulan yang relevan dan berdampak, merumuskan rekomendasi atau tindak lanjut atas seorang staf atau karyawan, menyajikan laporan secara profesional, baik itu tertulis maupun lisan, serta mengkomunikasikan progres SDM sebagai bagian dari peningkatan produktivitas hotel. Baik, untuk berakhirnya sesi penyampaian materi dari saya sebagai seorang trainer pada pagi hari ini, dari sesi penyampaian materi tadi, saya sangat berharap materi yang telah saya sampaikan dapat atau mampu dipahami oleh seluruh para peserta pelatihan yang hadir pada hari ini. Dan untuk menguji atau untuk saya dapat melihat apakah materi yang saya sampaikan tersebut dapat dipahami dengan jelas atau ditangkap oleh seluruh peserta, saya ingin melakukan memberikan soal post-test dari kegiatan pelatihan tadi. Nah, di sini saya akan menguji dalam bentuk quizzes. Seluruh peserta pelatihan dapat melakukan scan barcode, atau jika ada kesalahan dapat langsung bertanya saja kepada saya. Atau sebelumnya saya izin untuk mengalihkan PPT ini pada website Quizy saja. Kita akan melangsungkan quiz di sana saja. Mungkin seluruh peserta pelatihan yang hadir pada hari ini bisa melakukan scan barcode yang sudah tersedia di sini saja atau memasukkan kode yang tertera di sini. Terima kasih.
sepertinya akan segera saya mulai. Baik, untuk 4 peserta lainnya, apakah ada kendala atau bagaimana? Baik, untuk 9 peserta yang telah bergabung, sepertinya saya akan memulai saja kuis ini, karena 4 peserta lainnya tidak ada konfirmasi sama sekali. Jadi saya akan memulai kuisnya sekarang. Baik, di sini selamat kepada Husnul, Salsa, dan juga tadi yang peringkat ketiga atas kemenangannya dalam menjawab post-test kita pada hari ini. Dan tadi setelah saya lihat, dari yang saya amati berkaitan dengan kuis tadi, seluruh peserta pelatihan pada pagi hari ini melaksanakan atau dapat memahami seluruh materi yang saya sampaikan dengan baik, karena jawabannya rata-rata benar dan seluruh pertanyaannya dapat dijawab dengan baik. Untuk seluruh perhatian dari peserta pada pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih dan juga atas pemahamannya. Di sini saya juga menyediakan form evaluasi pelatihan. Seluruh peserta pelatihan wajib mengisi form evaluasi pelatihan ini, dan juga nanti rekan saya Salsa akan mengirimkan G-form evaluasi pelatihan ini. Nah, form evaluasi pelatihan ini dapat diisi nanti setelah pelatihan kita selesai.
Nah, berakhirnya pelatihan ini saya lakukan, saya berharap seluruh materi yang telah saya sampaikan tadi dapat memberikan dampak terhadap uh, memberikan wawasan lebih kepada seluruh manajer maupun calon manajer untuk semua atau seluruh para peserta pelatihan yang hadir pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih dan juga banyak maaf jika ada salah kata, dan juga saya berharap semoga kita bertemu di lain waktu, di lain kesempatan. Saya ucapkan terima kasih banyak dan juga saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Helga dan timnya yang sudah menyampaikan atau melakukan role play sebagai trainer dan kameramen ya. Nah, jadi secara umum saya kira ini sudah oke ya, sudah oke. Materi cukup lengkap saja tadi, di mana waktunya juga cukup panjang, tidak masalah bisa waktu, yang penting Anda itu menyampaikan semua topik atau materi yang harus disampaikan, itu intinya. Dan sama dengan tadi juga bahwa dalam sebuah materi pelatihan Anda seorang trainer tentu ada sistematika, ada format yang diikuti. Itu sudah dijelaskan oleh kelompok 7 tadinya, mulai dengan penjelasan tentang self instruction, kemudian juga tentang tata tertib, kemudian juga perkenalan diri, termasuk pre-test, post-test, dan evaluasi reaksi. Itu semua sudah dilaksanakan kelompok 7. Kemudian materi saya kira cukup lengkap tadi ya, jadi memang apa yang disampaikan di materi itu sudah bisa mengcover semua materi yang saya harapkan disampaikan kepada peserta pelatihan. Nah, jadi nanti ini bisa diperbaiki ya, mungkin kepada cara komunikasinya Helga ya, jadi agak atraktif sedikit ya, kemudian intonasinya juga bisa diganti-ganti ya, kadang kita bersemangat juga para audien itu, jaga di semangat. Baik, saya kira itu sudah dari saya untuk komentar di kelompok 7. Saya juga tidak bisa lama-lama karena ada kelas lagi, kelas pengantin di S2. Jadi